Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama kita dengarkan satu kisah dari salah seorang sahabat yang mulia, yaitu kisahnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ketika masih kecil, dia sudah berusaha untuk mencari ilmu. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, beliau berusia setahun lebih muda daripada saudaranya, yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ketika baginda Nabi SAW wafat, umur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu 6 tahun lebih beberapa bulan. Apa yang mampu diingat oleh seorang anak seusia 6 tahun dalam urusan agama di saat itu? Namun di dalam kitab hadis banyak terdapat riwayat dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Para ahli hadis memasukkannya ke dalam golongan sahabat yang meriwayatkan 8 hadis. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim baik laki-laki maupun wanita yang tertimpa suatu musibah, lalu beberapa lama kemudian musibah itu teringat kembali dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ia akan memperoleh pahala yang sama dengan ketika ia ditimpa musibah tersebut." Ia juga meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Jika umatku mengendari perahu dan ketika akan mengendarinya ia membaca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim." Dengan menyebut nama Allah pada waktu belayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Hud ayat 41, maka ia akan terhindar dari tenggelam. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu telah pergi haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki. Ia juga banyak mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah, serta mementingkan seluruh amalan agama. Suatu ketika Sayyidatina Rabi'ah radhiyallahu anha bertanya kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, "Adakah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang engkau ingat?" Maka ia menjawab, "Suatu ketika aku naik dan berdiri di sebuah jendela. Di sana ada tumpukan buah kurma. Lalu aku mengambilnya dan meletakkan kurma itu di mulutku. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, 'Buanglah, kita tidak boleh memakan sedekah.' Baginda Nabi SAW bersabda dengan riwayat dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, di antara kebaikan Islam seseorang, maksudnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah jika ia meninggalkan perbuatan sia-sia." Tertulis di dalam kitab Usudul Ghobah dan Isti'ab. Selain hadis-hadis tersebut, masih juga banyak hadis dari baginda Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sahabat yang dimuliakan Allah, selain kisah-kisah di atas, masih banyak juga kisah dari para sahabat radhiyallahu anhu yang sewaktu masih kecil sudah mampu mengingat dan meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, ini adalah seorang sahabat. Ketika baginda Nabi SAW wafat, ia baru berumur 5 tahun. Ia berkata, "Seumur hidupku, aku tidak melupakan baginda Rasulullah SAW saat mendatangi rumah kami. Di rumah kami ada sebuah sumur. Beliau berkumur dengan air sumur itu, kemudian menyemprotkannya ke wajahku." Tertulis di dalam kitab Isabah. Dewasa ini, kita justru ini menyibukkan anak-anak kita ini dengan perkara sia-sia. Perkara yang banyak merusak daripada anak-anak kita. Yaitu dengan memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah bohong. Kita telah merusak pemikiran mereka dengan kesia-siaan. Jika kita memilih kisah orang-orang soleh dan menceritakannya kepada mereka,
dan menanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan takut akan azab Allah serta murka Allah serta menanamkan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka, hal ini akan lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka di dunia apalagi nanti di akhirat daripada kita mendidik mereka dengan cara menakut-nakuti mereka dengan jin dan hantu. Bahkan saat ini kita telah sering mendengar cerita superhero yang notabene itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita nyata dalam dunia ini. Sedangkan kisah daripada kisah sahabat adalah kehidupan yang nyata yang pernah terjadi di muka bumi. Alhamdulillah, ini hadirin atau sahabat yang dimuliakan Allah, kita telah dengar satu kisah daripada kisah-kisah dari sahabat, yaitu salah satu kisah dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini menjadikan manfaat bagi diri kita dan bisa kita amalkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.